Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian keempat seri kuliah Arsitektur Nusantara. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang nilai-nilai ketuhanan pada sumbu vertikal. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang sumbu horizontal yang memiliki kandungan nilai kemanusiaan atau nilai sosial. Nah, mari kita mulai. Di arsitektur Nusantara, sumbu horizontal diartikan sebagai pengarah hubungan sosial atau sebagai sumbu orientasi aktivitas masyarakat menuju ke sebuah titik. Nah, titik di sumbu horizontal ini, titik pusatnya itu juga biasanya berperan sebagai dasar dari sumbu vertikal. Jadi ada hubungan antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal ini. Titik dasar sumbu vertikal biasanya berada di sumbu horizontal. Dan sepanjang sumbu horizontal ini umumnya berperan sebagai ruang publik atau ruang bersama. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa titik dasar sumbu vertikal terletak di sumbu horizontal. Dan sumbu vertikal itu biasanya merupakan bentuk fisik, simbol atau artefak tertentu yang memiliki nilai spiritualisme atau nilai ketuhanan. Sumbu dasar ini memanjang, bisa dari barat ke timur atau dari utara ke selatan, membentuk suatu ruang publik di mana suatu komunitas beraktivitas bersama. Sebagai contoh, jika kita melihat konfigurasi tanah lanjang di Madura, di mana musola atau langgar menjadi sumbu vertikal yang sangat kuat, maka tanah atau tanean yang memanjang di depannya yang diapit oleh bangunan-bangunan di sebelah kanan dan kirinya itu adalah sumbu horizontalnya. Jika kita melihat sumbu horizontal dari langgar, maka sebelah kirinya adalah rumah tinggal dan sebelah kanannya adalah kandang. Dan tanean itu biasanya difungsikan sebagai ruang publik. Ada anak yang bermain, ada tamu yang datang, sebagai sirkulasi utama atau jalan menuju langgar, sehingga hampir tidak ada aktivitas privat atau aktivitas pribadi di tanean. Nah, begitu juga di Kampung Adat Nias. Gambar ini diambil dari sebuah omosebuah atau rumah adat besar yang biasanya juga berfungsi sebagai tempat musyawarah atau tempat rapat orahwa. Titik di mana gambar ini diambil itu adalah titik pusat desa. Terlihat sumbu horizontal berupa ruang terbuka yang memanjang, sama seperti yang di Tanean Lanjang. Ruang terbuka memanjang ini biasa disebut Iri Hewali Semandolu dan dia diapit kanan kirinya oleh rumah adat rakyat atau Omo Ndrawa. Tempat musyawarah ini menjadi titik dasar sumbu vertikal karena kegiatan bermusyawarah ini adalah kegiatan yang sifatnya mengandung nilai spiritual pula, karena di tempat musyawarah inilah masyarakat tetua adat atau para pemimpinnya mencari petunjuk atau bantuan leluhur dalam mengambil sebuah keputusan yang penting. Konfigurasi desa atau permukiman di Bali juga memiliki konfigurasi yang serupa. Permukiman atau desa disusun secara memanjang dari utara sampai selatan. Bagian utaranya dimaknai sebagai tempat kehidupan, tempat yang memiliki nilai spiritual tinggi. Dalam skala desa, pura menjadi titik dasar vertikalitas atau sumbu vertikal, dan Gunung Agung menjadi sumbu vertikal yang utama. Sedangkan di bagian selatan itu dimaknai sebagai dunia kematian dalam bentuk ruang laut. Dan kesan horizontal ini, sumbu horizontal sebagai ruang terbuka publik ini sangat kuat karena bentuknya yang cukup panjang. Di Desa Suku Kajang, tempat komunitas masyarakat Amatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, kita lihat dari gambar ini bahwa desanya berorientasi memanjang dari barat ke timur dan diapit oleh dua sumbu vertikal. Sumbu vertikal yang pertama berada di sebelah barat, di hutan adat Tupalo. Sumbu vertikal yang kedua berada di sebelah timur, di hutan adat Karanjang. Titik dasar sumbu vertikal yang pertama dimaknai sebagai tempat turunnya manusia pertama kali dari asalnya. Lalu di titik dasar yang kedua adalah tempat naik manusia kembali ke asalnya setelah kematian. Jadi memang ada dua sumbu vertikal, namun pada dasarnya keduanya adalah tempat passageway atau tempat lewat, tempat yang menghubungkan antara dunia yang sifatnya profan atau duniawi dengan dunia setelah kematian atau tempat asal manusia. Nah, karena itu kedua tempat sumbu vertikal ini atau kedua hutan adat ini yang di sebelah barat dan timur memiliki peraturan yang ketat demi menjaga kesakralan tempat tersebut. Misalnya di hutan adatnya tidak boleh menebang kayu kecuali untuk kepentingan membangun rumah. Itu pun memiliki peraturan turunannya sendiri. Dilarang meretas rotan, dilarang membakar sarang lebah,
dan dilarang mengambil ikan dan udang. Saat menebang kayu untuk keperluan rumah pun, masyarakat dilarang menyeretnya karena akan merusak pohon lain, dan memotongnya pun tidak boleh menggunakan mesin. Jadi praktis di dua hutan adat ini tidak boleh ada peralatan manusia yang bersifat mesin seperti mesin potong atau kendaraan bermotor, dan jika dilanggar sanksinya sangat berat. Konfigurasi kosmologi seperti itu juga mempengaruhi konfigurasi rumahnya. Rumah tinggalnya berbentuk panggung yang mana pintu depan dan pintu belakang juga mengikuti konfigurasi hutan adat tempat turun dan hutan adat tempat naiknya manusia ke asalnya. Bentuk rumah panggungnya juga diposisikan memanjang sesuai arah barat dan timur, dan bagian rumah yang paling ke timur dianggap sakral dan bersifat lebih privat. Di Toraja, kesan sumbu horizontal tidak begitu kuat dibandingkan di daerah lain, mengingat banyak permukiman Toraja terletak di daerah berbukit, sehingga ketersediaan lahan yang rata dan luas memanjang itu tidak semudah di daerah dataran rendahnya. Di dataran yang lebih rendah biasanya memang kesan sumbu horizontal lebih kuat, namun jika di daerah berbukit maka horizontalitasnya cenderung lebih pendek. Nah, yang lebih kuat adalah justru kesan sumbu vertikalnya, karena masing-masing rumah tongkonan memiliki kekuatan vertikalitas di fasad depannya, yaitu dengan keberadaan tulak somba yang biasa dihiasi dengan tanduk kepala kerbau. Nah, mari kita renungi sejenak surat Al-A'raf ayat 172. Dari ayat ini tersurat bahwa manusia telah mengambil kesaksian terhadap keesaan Allah, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan juga tersirat bahwa manusia sudah ditanami oleh suatu kebenaran, yaitu bahwa Allah itu bersifat maha tinggi sekaligus maha mulia. Dalam bahasa filsafatnya, setiap jiwa manusia memiliki univokalitas yang tertanam sejak awal. Karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kosmologi di Nusantara dan dimanapun mengandung kesetimbangan dualitas, kesepasangan vertikal dan horizontal, sumbu vertikal dan sumbu horizontal, bawah atas, dunia akhirat, laut gunung, selatan dan utara. Kesamaan kosmologis tersebut menunjukkan bahwa manusia mempunyai kecerdikan awal atau pengetahuan yang tertanam, yang inheren pada unsur ruhaniahnya. Jadi kesamaan pandang aspek kosmologis di berbagai belahan bumi Nusantara dan dimanapun itu bukan hasil kesimpulan manusia itu sendiri, namun adalah sebuah pengetahuan yang tertanam dari awal, sehingga akhirnya hasilnya pun kesimpulannya sama, bentuk konfigurasi kosmologis cenderung serupa, bukan hasil pengaruh dari akulturasi budaya atau pengaruh lingkungannya. Jadi secara ruhaniah telah tertanam pada jiwa manusia bukan sekedar pengetahuan kosmologi arsitektur saja, tapi suatu kenyataan dan kebenaran, dan itulah hukum alam. Karena itu di mana-mana sama. Nah, benih pengetahuan ini atau kebenaran ini berproses olah lanjut dalam berbagai ruang waktu peradaban kebudayaan berbagai bangsa sesuai kecerdikan fitriah masing-masing, sehingga bisa kita lihat walaupun serupa tapi bentuk akhirnya, bentuk fisiknya, pandangan kosmologis ini memiliki perbedaan, dan perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya adalah secara prinsip itu sama. Hanya perbedaan di tataran garisnya saja atau di tataran fisiknya. Pertanyaannya, bagaimana olah lanjutnya di masa kini? Kesadaran atas kesatuan keterpaduan sumbu vertikal dan horizontal ini ada yang bertahan sampai sekarang, ada pula yang tidak. Sama seperti yang di materi sebelumnya, bahwa kandungan vertikalitas sudah bergeser. Dulunya spiritualitas, sekarang ke arah materialisme. Namun ada beberapa masyarakat atau peradaban tertentu yang masih bisa menjaganya. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak dalam mengolah lanjut pengetahuan yang bersifat inheren ini. Yang pasti manusia dalam berperadaban butuh bergotong royong, bekerja sama, tolong menolong dalam mencapai atau meraih keselamatan dan kesejahteraan bersama. Otomatis keberadaan titik pusat ini baik secara literal, secara empirik, secara nyata titiknya pusat, maupun yang sifatnya konseptual atau secara simbol saja, dan sumbu garis horizontal dalam suatu lingkungan terbatas tertentu, misalnya permukiman atau kawasan manusia hidup,
membentuk hierarki pusat dan tepi, membentuk suatu konfigurasi yang hierarkis. Ada pusat, ada tepi. Nah, bukan berarti yang pusat ini secara fisik atau secara empirik, secara wujudnya selalu terletak pas di tengah. Namun secara konseptual, ia di tengah sebagai titik dasar sumbu vertikal. Dan konfigurasi ini ada pada berbagai skala lingkungan, dari skala terkecil, hunian rumah tinggal, hingga kawasan permukiman, dan bahkan yang lebih besar lagi yaitu dalam skala lingkungan semestanya. Contoh hierarki pusat dan tepi yang membentuk suatu kesatuan bangun adalah misalnya Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan juga Candi Prambanan. Di Candi Borobudur, konfigurasi titik pusat dan pinggirnya sangat kuat, sehingga hampir seperti bangun yang simetris, dan begitu juga di Candi Prambanan. Nah, konfigurasi pusat dan tepi yang kuat juga kita lihat misalnya di Balairung Purba di Sumatera Barat. Ini adalah contoh bangunan Balairung. Jadi balai itu artinya adalah mengurus atau mengatur, singkatnya bermusyawarah. Lalu rung adalah ruang atau tempat, sehingga Balairung itu adalah tempat bermusyawarah. Bentuk purbanya, sebelum bentuk yang lebih canggih ini muncul, Balairung Purba terbentuk dari batu-batu tempat bersandar manusia di sekeliling sebuah pohon yang disebut kayu gadang. Pohonnya sebagai pusat dan batu-batu tempat bersandarnya sebagai tepi. Di kampung adat Tarung di Waikabubak di daerah Sumba Barat, kampungnya tertata dengan orientasi memanjang utara selatan, dan dia membentuk konfigurasi organik seperti oval atau bulat telur ya. Jadi konfigurasi pusat dan tepi ini tidak melulu berbentuk linear memanjang, namun juga bisa berbentuk melingkar atau semi melingkar, oval atau bulat telur. Dan letak kampungnya berada pada sebuah bukit, sebuah titik tertinggi yang bisa dianggap sebagai tempat yang paling dekat dengan Marapu atau leluhur mereka, paling dekat dengan dimensi vertikalitasnya. Nah, rumah-rumah yang berbentuk melingkar oval bulat telur ini mengelilingi sebuah halaman bersama, dan dalam ruang bersama atau lapangan ini terdapat kuil atau kabubu, sebuah bangunan kecil yang berukuran 2x2 meter yang juga biasa disebut sebagai Uma Bapadou atau rumah tak berorang, sebagai pusat pemujaan bagi seluruh masyarakat. Kabubu ini diyakini sebagai tempat tinggal gaib Marapu atau para leluhur. Jadi walaupun rumahnya kecil, hanya berukuran 2x2, namun secara titik atau secara goibnya ruang ini sangat besar, karena ini adalah ruang para nenek moyang atau pusat ruang. Dan di dalam kabubu ini biasanya terdapat sepasang patung laki-laki dan perempuan sebagai simbol kehadiran Marapu, pencipta alam semesta. Dan konfigurasi pusat tepi sebagai perpaduan antara spiritualitas dan kemanusiaan juga bisa kita lihat di berbagai belahan dunia lain. Misalnya Stonehenge di Inggris adalah konfigurasi yang serupa, adanya sebuah titik pusat yang dikelilingi oleh batu-batu menhir di pinggirannya. Di dunia Hindu-Buddha juga ada konsep Vastu Purusa Mandala. Dan dalam kebudayaan Muslim di Jawa ada konsepsi pusat tepi yang serupa yang dikenal dengan nama mancapat. Manca itu artinya bagian luar, pat adalah empat, sehingga arti mancapat ini adalah bagian luar. Jadi ada bagian luar berjumlah 4 yang mengelilingi suatu pusat. Dan ada namanya tembang mancapat di tradisi Muslim Jawa yang menceritakan tentang keadaan dan perjalanan manusia saat lahir, belajar saat kanak-kanak, dia lalu dewasa dan menua dan akhirnya meninggal dunia. Nah, itulah bagian luarnya, mengelilingi bagian yang pusat, seperti yang disimbolkan pada Soko Guru Masjid Agung Demak dan atau kolom bangunan joglo. Pada dasarnya terdiri dari 4 tiang yang berwujud fisik yang menyatu kepada suatu tiang di tengah yang tidak terlihat atau yang bersifat gaib, di mana momennya 0. Dan ini juga konfigurasi pusat tepi yang sangat harfiah dari kota Baghdad di masa lampau. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, sama seperti kesimpulan yang nomor 2 tadi, bahwa manusia dibekali kecerdikan fitriah yang sama. Dan kecerdikan fitriah ini mewujud dalam sebuah arche kosmologi atau kosmologi awal, proto-kosmologi, kosmologi yang orisinil, kosmologi yang sejati. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya,
Masalahnya adalah bagaimana manusia mempertahankan sekaligus mengolah lanjut pengetahuan dan kecerdikan fitriah ini. Jangan sampai mengubah prinsipnya atau mengubah kandungannya, walaupun bentuknya tetap sama. Nah, sekian dulu pembahasan tentang poin kedua dan ketiga kandungan nilai kesemestaan. Akan kita lanjutkan ke bagian berikutnya yang membahas poin keempat dan kelima kandungan kesemestaan dalam arsitektur Nusantara. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.